Cerita ini mereka yang tidak menderita, tapi cuma nakut-nakutin doang. Oh, iya Awas iya. kalau datang nanti dioperasi pasti sakit banget, macem-macem lah begitu. Nah ini yang membuat masyarakat akhirnya takut. Nah kita ingin nanti mengenalkan tuh ada sesuatu yang menggembirakan tentang ambeien hemoroid ini ya. Ini yang bikin penasaran juga. Tadi dokter Aduh kamu bilang itu penasaran sama iya, saya. tentang gejala-gejalanya ya dokter Heri Oke. ya. Tapi kita pengen tahu dok, sebenarnya sebabnya tumbuh ambeien atau Mm-mm. hemoroid itu disebabkan apa sih dok? Kursi yang paling sehat dan menyehatkan itu sebenarnya itu yang seperti dicontohkan oleh orang tua kita dulu. Kursi rotan yang ada bolong-bolongnya. Nah Oh. disitulah sebenarnya kursi yang paling baik buat aliran darah di daerah bawah ya. Kau udah cepat kaya, mental jual otak, tapi kau sendiri malas dah usaha. Cerita sana sini, kapan kau merata-rata? Oh bangkang depan mata, ada saja cerita dihubungi kawan dan macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu baga-duga di tanah, dia laga ayam bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelan lari ditangkukan, kau tak mampu bayar seku pang-pang alangkah zampo amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri yang sudah datang dari Jawa, kau lari bawa duit tuh kemana? Buai laju-laju buai sampai pokok sana. Duit tuh beribu semua entah kemana. Memanggil pas sholat diambil tapak kakinya. Dan memang kau salah ku tabok-tabok tak apa. Rampung isa semartilah. Rampung isa semartilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Siva? Kembali lagi di talk show Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Program ini akan membahas tentang info kesehatan dan juga tips kesehatan. Memecahkan mitos yang ada di masyarakat. Karena talk show ini persembahan dari RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Sumatera Selatan. We Protect. Baik, Sobat Siva yang hadir secara langsung mau tahu nih kira-kira dari mana? Dari mana nih? Stikas Muhammadiyah aja ya. Soalnya kepanjangan. Tepuk tangannya dong. Ada yel-yelnya nggak nih? Mana mau lihat yel-yelnya? Yeay! Berarti semua keluarga dong. Iya. Nah hari ini kita akan membahas tentang deteksi dini hemoroid. Kira-kira apa itu hemoroid? Kita akan tahu kira-kira bagaimana cara pencegahannya juga dan juga bagaimana gejalanya. Langsung saja kita mengundang narasumber kita, Dr. Heri Raharjo, SPB FICS. Terima kasih Dokter Heri. Terima kasih kembali. Berada di talk show Sehati ini. Aduh seneng banget ya. Kita akan membahas tentang deteksi dini hemoroid. Tapi dok sebenarnya ada yang nggak tahu dok hemoroid itu apa sih? Oke, terima kasih Mbak. Siapa ya? Tiara Mbak dong. Tiara. Sesuai dengan namanya, Tiara. Oke. Iya. Baik, hemoroid kalau masyarakat kita lebih kenal dengan istilah ambeien ya.
Kalau saya lebih enak menggunakan bahasanya adalah kita berbicara tentang kelainan yang ada di knalpotnya manusia. Iya. Karena emang di bagian belakang ya, Dok. Betul. Kadang di situ keluar gas dan keluar sesuatu yang memang kadang-kadang kita harapkan keluarnya. Iya. Baik. Kalau nggak ada yang keluar, nggak ini ya, Dok, nggak sehat. Bahaya, Iya. bahaya. Hemoroid atau ambeien itu adalah terjadinya pelebaran. Itu sebenarnya pembuluh darah yang kebetulan ada di daerah belakang, di daerah anus, di daerah knalpot gitu. Seperti kalau kita kenal di masyarakat itu adalah varises ya, tapi varisesnya berada di anus. Nah, varises itu melebar dan ketika penderitanya itu buang air besar yang ukurannya dan konsistensinya agak keras, itu kadang-kadang menyebabkan lecet, bahkan luka dan berdarah. Oh gitu Jadi ya, yang Dok, paling ya. sering gejala awalnya itu adalah buang air besarnya berdarah. Oh, itu yang dibilang orang ambeien ya, Dok, ya. Betul. Kalau kita ngiranya ambeien itu kayak ada daging tumbuh, Dok. Ternyata Ya. bukan ya, Dok, ya. Jadi Mbak Tiara begini, ambeien itu ada 2 jenis ya. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Kalau di dalam itu pun ada pembagiannya lagi, ada 4 derajat. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Kayak sekolah lah, naik Iya, kelas iya, 1, 2, sekolah 3, satu ya, 4 Dok. gitu. Terus, Dok, kalau misalnya dari gejala itu juga bisa membuat penderita itu mengalami apa ya, kayaknya nyeri yang berbeda nggak sih, Dok? Gini Mbak Tiara, jadi perlu kita sampaikan dulu ya, ambeien atau hemoroid kalau bahasa kedokternya itu sebenarnya hampir diderita sebagian besar masyarakat kita. Jadi kalau kita tanya nih sama adik-adik yang dari Muhammadiyah nih, atau kalau saya lakukan screening, boleh jadi di knalpotnya itu sudah ada tuh Hemoroid itu ya, Dok, ya? hemoroid, baik gejala awal ataupun gejala lanjut, baik yang di luar ataupun yang di dalam. Nah tadi kelasnya ada 1, 2, 3, 4 tuh. Kelas 1 biasanya keluhannya penderita itu cuma datang ke dokter, dok ini saya kalau buang air besar kok selalu berdarah. Baik itu bercak darah yang menempel di kotoran atau memang darahnya menetes. Nah ini yang kadang bikin panik. Mereka yang menderita hemoroid itu bisa stres gara-gara ketika buang air besar. Waduh saya kok datang bulan padahal belum saatnya. Nah yang lebih panik lagi kalau yang laki-laki. Kok saya datang bulan ya gitu. Padahal bukan. Padahal bukan ya, Dok? Padahal bukan. Jangan langsung mau ganti Iya gitu, Dok. ganti jenis kelamin maksudnya. Iya. Wah enggak lah. Tapi yang lebih parah lagi sebenarnya, Dok, yang ringan tadi, Dok. Soalnya kita nggak kelihatan. Betul. Jadi didiemin gitu, Dok, ya. Didiemin akhirnya jadi parah gitu, Ya, Dok. jadi begini, itu kan yang awal tuh Iya, yang Mbak Tiara awal. yang datang dengan keluhan buang air besarnya berdarah. Nah, ada lagi berikutnya itu naik kelas tuh, yang kelas 2. Ya, mereka datang bisa dalam keluhannya berdarah atau cuma dalam bentuk benjolan. Nah, ini uniknya, benjolannya itu bisa keluar masuk. Ketika mereka buang air besar keluar, selesai otomatis dia masuk sendiri. Nggak diundang dan tidak diantar katanya. Pokoknya keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Itu fase kedua ya, Dok, ya? Fase kedua. Berarti benar kata masyarakat kalau misalnya ambeien itu ada benjolan. Ya betul. Betul. Biasanya kalau sudah muncul benjolan ini makin rajin mereka datang ke dokter cari pengobatan. Nah, Tapi masalahnya sebagian masyarakat kita juga masih takut datang berobat ke dokter. Saya nggak mengerti karena yang ada di asumsi mereka atau yang mereka dengar dari masyarakat, dari mereka yang pernah menderita atau bahkan kadang-kadang yang bercerita ini mereka yang tidak menderita, tapi cuma nakut-nakutin doang. Awas kalau datang nanti dioperasi pasti sakit banget, macem-macem lah begitu. Nah ini yang membuat masyarakat akhirnya takut. Nah kita ingin nanti mengenalkan tuh ada sesuatu yang menggembirakan tentang ambeien hemoroid ini ya. Nggak perlu Nggak perlu operasi takut, ya, Dok, iya. ya? Ada tindakan pengobatan yang berobat tapi tidak perlu operasi, sehat. Nah, tapi Dok kita tuh pengen tahu juga selain gejalanya tadi kalau kita buang air besar itu ada darahnya, apalagi sih Dok gejalanya yang bisa kita rasakan kalau kita itu menderita hemoroid atau ambeien? Ya, jadi untuk masyarakat ya yang harus mengerti nih, bisa nggak kita mendeteksi sendiri? Bisa. Jadi tadi yang pertama dia keluhannya buang air besarnya berdarah, baik menempel di kotoran atau memang menetes warnanya merah segar. Bukan merah hitam atau merah gelap ya, tapi merah segar.
Yang kedua tadi bisa berdarah bisa tidak, ada benjolan yang bisa keluar masuk sendiri. Nah yang ketiga dia bisa berdarah ataupun tidak, benjolannya ini harus dibantu didorong. Jadi kalau udah keluar, kalau tidak didorong itu nggak bisa masuk. Nah uniknya ada yang melakukan dengan dorongan dengan jari, ada yang dengan gerakan-gerakan tertentu. Oh iya, iya. Iya, dia dibantu dengan duduk apa di atas apa gitu, pokoknya masuk gitu. Dikenal Nah yang pot ya, paling Dok, ya? paling berat memang yang nomor 4 itu benjolannya nggak bisa masuk lagi, artinya terjepit. Nah ini udah biasanya sakit banget ya. Nah ini yang mengharuskan pasien datang untuk mencari pertolongan untuk berobat, begitu Mbak Tiara. Oh ya Dok ya, kalau duduk juga susah kalau udah Susah. ke fase 4 tadi Betul, ya mengganjal. Dok. Mengganjal, Nggak nggak enak enak banget. gitu Dok. Makanya kalau mereka-mereka yang menderita ambeien atau hemoroid ini, kita bisa lihat dari bahasa tubuh. Kalau duduknya udah mulai goyang kanan, goyang kiri, nggak ada musik, itu bisa kita duga tuh kadang-kadang ada sesuatu di knalpot belakang ya. Sama kayak bisul dong Dok. Aduh bisul lebih parah lagi Lebih tuh. parah Heeh. Dari hemoroid ya Dok ya. Iya, iya. Aduh sakit banget nih gitu Iya. kan. Karena kalau bisul biasanya orangnya nggak bisa senyum. Kalau hemoroid Masih penderita itu masih bisa senyum, senyum untuk menutupi sesuatu yang ada di knalpot belakangnya. Ya, oke. Tapi Dok kalau penderita hemoroid nih Dok, itu ada demam nggak sih Dok? Yang pertama kali untuk mengetahui gejalanya, karena biasanya kan kalau misalnya ada penyakit seperti itu suka demam dulu gitu Dok. Ya, jadi teman-teman dari Stikes Muhammadiyah ya dan masyarakat yang menyimak acara kita, hemoroid itu sebenarnya hampir dikatakan tidak pernah kita temukan mereka yang datang dengan demam ya. Keluhan datangnya itu karena buang air besarnya berdarah atau benjolan. Nah tapi memang kalau sudah dia keluar yang kelas 4 tadi terjepit, nah ini kadang-kadang masyarakatnya sudah seminggu, 2 minggu baru datang. Nah itu ada terjadi lecet, infeksi, nah ini bisa saja menyebabkan demam. Tapi jangan dikaburkan ya, kadang-kadang pasien itu datangnya demam, dok saya hemoroid demam, ternyata demamnya karena penyakit yang lain. Iya. Yang sekarang kita tetap harus waspada dengan COVID-19 ya. Tapi Dok, ini yang bikin penasaran juga. Tadi dokter Aduh, bilang kamu penasaran itu, sama iya, saya. tentang gejala-gejalanya ya Dokter Oke. Heri ya. Tapi kita pengen tahu Dok, sebenarnya sebabnya tumbuh ambeien atau hemoroid itu disebabkan apa sih Dok? Banyak yang tahu juga kalau banyak yang mitos gitu Dok ya. Iya. Kalau misalnya tumbuh ambeien itu gara-gara kita itu buang BAB-nya terlalu kenceng gitu Dok. Itu benar nggak sih? Kecepatan tinggi Kecepatan ya. tinggi gitu. Oke. Atau telat gitu Dok. Telat ya. Maksudnya tuh ini apa ditahan gitu. Oh ditahan. Baik. Iya. Baik. Jadi teman-teman sekalian ya masyarakat yang menyimak acara kita, kenapa sih orang itu bisa terjadi ambeien atau hemoroid? Pertama yang paling sering terjadi adalah kebiasaan. Kebiasaan diantaranya adalah diet makanan yang kurang serat, ya tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah, yang hobinya cuma makanan-makanan fast food, yang instan begitu, sehingga kadang-kadang menyebabkan buang air besarnya juga susah, Iya, ya, betul. sehingga dia harus ngeden gitu ya kalau bahasa Palembangnya ya, dengan ekspresinya yang gimana gitu, akhirnya tekanan di perut itu menyebabkan pembuluh darah di daerah anusnya itu melebar. Nah, itu varises. Kalau sekali mungkin nggak ada masalah, tapi kalau udah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kebiasaan yang tidak baik ini, ya bisa lama-lama membesar dan muncullah hemoroid tadi. Atau memang ada kelainan-kelainan tertentu yang kita jumpai. Itu ya Dok ya. Betul. Untuk kenapa bisa ada hemoroid itu. Iya Mbak Tiara. Nanti kita lanjut lagi ya Dokter Oke, Heri ya. Mbak Tiara. Di segmen kedua, ini masih banyak banget nih yang mau ditanyain tentang hemoroid atau ambeien. Oke. Dan juga Sobat Siva yang hadir di sini di segmen ketiga nanti bisa bertanya secara langsung dengan Dokter Heri. Kumpulin pertanyaannya, karena cuma 2 Dok yang kita pilih. Jadi Iya, teman-teman yang boleh. mau nanya langsung aja Wah, nih luar temennya biasa. perwakilan gitu ya. Tenang aja, nggak usah pertanyaan. Mau Apa, diperiksa Dok? juga kita siap. Iya kok. mau diperiksa. Takut. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Oke. Talk Show Sehati. Sehat, tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di Talk Show Sehati. Sehat, tenangkan hati.
Dokter, tadi dokter bilang kan ada beberapa fase ya dok Iya ya. betul. Untuk mengetahui keparahan ambeien itu sendiri atau hemoroid ya dok ya. Nah bagusnya dok kalau pasien itu udah ada ambeien atau hemoroid diperiksakan ke dokter di fase berapa dok? Biar nggak terlambat. Oke, gini Mbak Tiara. Sebenarnya ya itu yang perlu kita bangun penyadaran kepada masyarakat itu adalah melakukan perbaikan pola hidup, pola makan, pola aktivitas, dan itu yang paling penting. Kapan sih saatnya mereka harus melakukan berobat? Ini kita tidak bisa paksakan ya, kadang-kadang masyarakat itu atau pasien baru akan datang mencari dokter ketika sudah timbul keluhan. Nah seringkali ini karena kesibukan, karena pekerjaan, aduh dok waktu saya itu sangat mahal, berharga sekali gitu, mereka tidak akan datang. Kadang-kadang ya, dan ini yang kadang-kadang saya sayangkan ya terlalu banyak iklan-iklan yang membuai masyarakat. Ini kalau ambeien minum ini, akhirnya mereka melakukan pengobatan secara mandiri. Padahal kalau mereka segera bisa melakukan pengobatan, pemeriksaan, dan kita arahkan bagaimana pola hidup yang baik, itu tidak akan terjadi ambeien yang naik kelas ya. Iya. Tetap aja nggak usah naik-naik deh, kecuali ambeien ya, yang lain boleh, sekolah naik kelas boleh ya, kuliah naik semester boleh, tapi ambeien janganlah kalau bisa. Itu nah, tapi memang tadi masyarakat kita cenderung mereka baru akan datang ke dokter setelah ada keluhan. Kalau belum ada keluhan mereka nyaman-nyaman saja dengan pengobatan mandirinya, dan bahkan mereka seringkali menggunakan pengobatan tradisional yang agak unik dan aneh. Iya. Kadang-kadang begitu. Nah, melalui forum Talkshow Sehati ini kita ingin membuka penyadaran kepada masyarakat soon as better. Jadi semakin cepat ketika ada keluhan-keluhan ambeien, segeralah datang untuk dilakukan pemeriksaan kepada dokter yang tepat ya. Jangan ke dokter yang tidak tepat, bahaya nanti salah begitu ya. Berarti langsung ke dokter Ke spesialis dokter bedah ya bedah dok? dong. Iya, karena tuh udah takut, aduh spesialis bedah kayaknya mau dibedah ya? Iya padahal enggak juga. Padahal enggak ya dok ya. Dok biasanya kalau misalnya pasien ambeien seperti itu untuk Ya. fase yang masih fase 1 atau fase 2 itu nggak langsung operasi ya dok? Ada obat-obatnya nggak? Ya, jadi begini Mbak Tiara, sebenarnya kalau masih fase-fase awal lah ya, grade 1 yang keluhannya baru buang air besarnya berdarah saja, itu nggak harus operasi gitu. Tapi kalau misalkan dia berlanjut dan cenderung berubah menjadi kelas 1, menjadi kelas 2, kelas 3, ya kelas 4, memang itu disarankan untuk dilakukan tindakan operasi, apalagi kalau pasiennya itu tidak bisa merubah pola hidupnya, pola makannya, pola kebiasaannya. Kadang-kadang yang aktivitas mohon maaf hampir lebih dari 8 jam dia lebih dominan duduk. Ini juga duduknya, nah ini masyarakat ya teman-teman sekalian, kursinya juga harus tepat. Kursi yang mana sih yang paling baik sebenarnya? Kita sekarang kan kadang-kadang cari tuh kalau kita lihat di media sosial ya, mereka yang bikin konten, video segala macam, bikin kursinya pakai kursi yang canggih ya, yang empuk, padahal bukan itu. Kursi yang paling sehat dan menyehatkan itu sebenarnya itu yang seperti dicontohkan oleh orang tua kita dulu, kursi rotan yang ada bolong-bolongnya. Nah disitulah sebenarnya kursi yang paling baik buat aliran darah di daerah bawah ya. Knalpot tadi ya Knalpotnya ada udaranya bisa keluar gitu. Berarti kan. untuk kursi ini nggak bagus ya dok kalau misalnya kita duduk terus? Ya kalau sesekali sih boleh ya, tapi kalau pekerjaan kita dominan duduk saja lebih dari 8 jam, kadang-kadang istirahat kita juga kurang ya. Idealnya 1 jam atau 2 jam kita berdiri untuk agar aliran darah di daerah bawah itu lebih baik begitu. Nah itu, karena pekerja kantoran kan duduknya lebih dari 8 jam kadang Betul, dok. apalagi yang di belakang meja, yang di depan media begitu. Itu ya dok ya, tempat duduk juga paling ini ya dok ya, paling berkaitan dengan ambeien gitu. Karena dok, pertanyaan dari masyarakat juga ada sebenarnya dok. Sebenarnya dok, mitos atau fakta sih dok kalau misalnya penyebab ambeien itu karena kita sering duduk, itu memang fakta ya dok ya? Ya bisa menjadi fakta juga karena memang kebiasaan kan. Iya. Tapi yang paling sering muncul ambeien ini adalah pada kaum ibu itu saat mereka hamil. Oh jadi gitu, kenapa dok? kenapa? Karena memang ketika hamil tekanan perut itu cenderung tinggi ya. Karena kan di situ ada bayi, ya, ada kemudian
sebagian ususnya itu tertekan oleh adanya kehamilan itu, sehingga akhirnya aliran darah yang dari bawah harusnya ke atas itu juga menjadi terhambat. Dan belum lagi nanti ketika proses persalinan segala macam, si ibu melakukan ngeden kalau bahasa melahirkannya itu bisa menimbulkan ambeien juga. Karena keluarnya dari knalpot nanti ya dok ya. Betul. Keluarnya sih bukan dari knalpot ya, Tidak, dari depan ngedennya. ya. Ngeden terlalu keras jadi knalpotnya ikutan. Itu. Nah dok, kalau untuk operasi dok, biasanya itu yang fase apa dok? Kalau untuk ini kayaknya harus tindakan operasi nih. Ya baik Mbak Tiara dan teman-teman talkshow sehati sekalian ya, tidak semua ambeien itu kita harus lakukan tindakan operasi. Karena ada sebagian masyarakat yang tidak siap dan belum siap kan. Masalahnya yang ada di benak masyarakat kita, yang namanya operasi itu pasti dipotong. Nah ini salah satu kelebihan kita di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra, Provinsi Sumatera Selatan, kita udah punya teknik baru. Teknik yang sudah dikembangkan, pengobatan ambeien tanpa operasi. Jadi tidak ada yang dipotong. Nah ini menyenangkan dan relatif tidak ada keluhan rasa nyeri. Apa dok? Nah mau tahu ya? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Karena kan masyarakat tuh taunya tuh dok, kalau ambeien tuh kalau udah parah harus dioperasi. Terus operasinya kan kita kan takut ya dok ya kalau dengar operasi tuh udah jarum suntik dan lain-lain. Nah ini ada pengobatan terbaru, ini pengobatan apa dok yang Mini merasa sakit? Oke, mau dijawab sekarang atau nanti? Sekarang aja deh sekarang dok. aja, penasaran ya? Iya. Baik teman-teman talkshow sehati dari RSUD Siti Fatimah Az-Zahra, kita ada yang namanya teknik pila teknik hemoroid. Jadi ini ditemukan oleh seorang dokter bedah ya dari Lampung, namanya Dokter Paran, dan sebenarnya tekniknya sudah lama tapi beliau mengembangkan alat bantunya itu made in Indonesia, sehingga kita sebut dengan pila ya, Paran injection and ligation for hemorrhoid ya, ambeien ya. Jadi itu pengobatan yang kita menggunakan obat, ambeiennya itu benjolannya itu kita suntik, kemudian kita ikat. Ya, ikatnya kayak karet gelang tapi kecil dari silikon. Nah, sehingga nanti pada waktu tertentu ini akan lepas secara sendiri. Ya, tidak perlu dilakukan operasi, dipotong enggak. Sehingga beberapa pasien yang saya lakukan tindakan ataupun yang mereka melakukan tindakan dengan pila ini, pagi tindakan, siang atau sore bahkan sudah bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada keluhan nyeri. Nah, kalau untuk lepasnya itu, Dok, kalau yang pernah dokter kasusnya lihat berapa jam, Dok? Baik, teman-teman sekalian, yang dilakukan tindakan pila ini itu hemoroidnya bisa lepas dalam bukan jam ya. Itu rata-rata antara 5 sampai 7 hari, bahkan ada yang 10 hari. Tergantung bagaimana ukurannya. Semakin besar tentu dia butuh waktu yang lebih panjang ya. Kalau yang kecil ya lebih cepat begitu. Kalau itu mengganggu nggak sih, Dok, waktu kita beraktivitas dan juga ketika kita ingin BAB? Ya, ini keuntungannya ya. Beberapa pasien yang sudah kita lakukan tindakan pila ini dan mereka membuat istilahnya pengakuan di media sosial tidak merasakan nyeri dan tidak mengganggu aktivitas. Bahkan setelah tindakan mereka sudah bisa bekerja kembali, sudah bisa sekolah kembali, bisa kursus kembali. Beberapa anak sekolah yang saya lakukan tindakan juga, bahkan tindakan ini secara sederhana sebenarnya tidak perlu dilakukan tindakan pembiusan. Ini nggak perlu dibius pasiennya, tidak perlu tidur, tidak perlu dibius lokal atau dibius apa. Cukup dengan teknik tertentu kita lakukan tindakan dan selesai tindakan pasien bisa langsung beraktivitas. Menyenangkan. Menyenangkan ya, Dok ya, terus nggak pakai operasi. Nggak pakai operasi. Ini mau tanya lebih lanjut tentang pila tadi ya, Dok ya. Tapi nanti, Dok, kita lanjutin lagi. Saya sedang semangat ini. Iya, ini kalau ngomong soal pila kan yang terbaru ya, Dok ya. Apalagi untuk Sobat Siva yang nonton menderita ambeien ternyata nggak perlu operasi lagi, tenang. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di talk show Sehati, sehat, tenangkan hati. Sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di talk show Sehati, sehat, tenangkan hati.
Dokter ada yang tanya, yang pila tadi itu Oke. termasuk dalam operasi atau bukan sih dok? Pila itu sebuah teknik ya, Mhm. teknik melakukan tindakan. Memang sebagiannya karena terkait masalah administratif ya, artinya untuk pasien-pasien dengan jaminan asuransi BPJS ya, itu tetap kita harus lakukan tindakannya di kamar operasi. Sehingga Oh. kadang-kadang orang taunya oh tetap aja operasi padahal tidak. Itu adalah tindakan yang tidak ada kita potong hemoroidnya atau ambeyennya, tapi tetap kita lakukan untuk standar keamanan, standar sterilitas segala macamnya. Itu ya dok ya, tanpa Mm-mm. pembiusan ya dok. Sebenarnya tanpa pembiusan bisa dilakukan. Ada yang minta dibius nggak dok? Dok bius aja deh biar gak keras. Iya betul. Sebagian pasien itu kan ada bukan gangguan emosi ya, Iya. ada rasa tidak nyaman, ada rasa tetap ada yang merasa takut, khawatir, was-was, stres. Nah untuk ini tetap kita lakukan tindakan pembiusan, baik Gitu itu ya, Dok. pembiusan separuh ya, separuh tubuh ke bawah dengan namanya kalau dokter bius itu bilang anestesi spinal, atau ada yang memang dibius umum tidur yang dia stres banget gitu. Dok saya takut melihat dokter gitu kan. Dokternya ada taring, ada tanduk misalkan gitu ya. Mau tidak mau kita lakukan pembiusan tidur Itu pasiennya. tergantung ya dok ya, tergantung Betul. dengan pasien. Tapi kalau dilihat tindakannya sebenarnya nggak perlu pakai ini sih apa pembiusan. Iya. Saya berani dok disuntik aja. Iya, tergantung ya bagaimana cara suntiknya ya. Iya iya iya. Bahkan kalau pasien ada yang dok saya bisa nggak, saya tidak dirawat, saya tidak usah dibius. Oh bisa, Bisa ya dok ya? bisa kita lakukan di apa namanya rawat jalan. Pasien datang, kemudian kita lakukan tindakan, observasi sebentar, tidak ada keluhan, pasien bisa langsung pulang, bisa langsung beraktivitas. Nah dokter bilang tadi kan untuk lepasnya ambeien itu dok ketika tindakan fila tadi itu berkisar sekitar beberapa hari ya Ya, dok ya. betul. Ada nggak dok pemeriksaan lebih lanjut atau terapi lebih lanjut sebelum pasien itu pulang ke rumah gitu dok? Jadi setelah dilakukan tindakan biasanya pasien yang kita sarankan untuk tidak buang air besar dulu selama 24 jam. Itu saja sehingga kita persiapannya adalah sebelum dilakukan tindakan pila ini, kita sarankan pasien untuk buang air besar dulu. Sehingga ketika kita lakukan tindakan sudah dalam kondisi bersih ya, perutnya sudah siap gitu untuk dilakukan tindakan ya. Sehingga nanti 24 jam pasien tidak buang air besar. Sehingga besoknya pasien baru aman dan nyaman. Kapan sih lepasnya? Kadang-kadang nggak tahu, dia lepas bersamaan dengan keluarnya kotoran, kadang-kadang gitu. begitu. Iya, jadi pasien juga benar-benar nggak merasakan gimana gitu ya. Kok benjolan saya kok tiba-tiba hilang aja begitu. Biasanya kalau pasien datang, kemudian kita lakukan pemeriksaan ulang. Dalam pemeriksaan itu kita udah tidak menemukan lagi adanya Ambeien pelebaran tadi ya, Dok, atau ya? ambeien tadi, begitu Mbak Gitu. Tiara. Karena pasien itu kebanyakan knalpotnya tuh nggak bercahaya dok. Iya. Jadi malu. Heeh. Bukan gara-gara Iya, ambeiennya. iya. Knalpotnya kan macam-macam bentuknya. Iya betul, tergantung ya dok ya. Iya. Baik, jadi Sobat Siva yang hadir secara langsung juga mau tanya nih bareng dokter Oh, Heri. silakan, Mbak Tiara. Silakan, angkat tangan yang mau tanya. Iya, silakan yang itu. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja Mbak, iya nanti tinggi lebih dari kita. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dok. Nama saya Tri Agustina Natasha dari IKST Muhammadiyah Palembang, sarjana S1 Ilmu Keperawatan semester 5. Nah, di sini tadi telah menyinggung mengenai hemoroid atau ambeien, yaitu diakibatkan oleh kurangnya mengonsumsi makanan berserat, contohnya sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Nah, Buah-buahan. pertanyaan saya nih dok ya, apakah pada anak-anak yang tidak suka mengonsumsi sayur dan kacang-kacangan ini bisa mengalami hemoroid atau ambeien? Mohon dijawab dok, terima kasih. Terima kasih. Dokter, anak-anak Iya. kan jarang ya dok ya suka makanan yang berserat tadi pertanyaannya. Iya, betul. Anak-anak bisa nggak sih dok kena juga hemoroid atau ambeien ini? Karena kan kasihan dok. Iya, baik Mbak Tiara. Ada beberapa kasus memang di usia dini ya, ada yang masih di bawah 10 tahun atau di bawah 20 tahun, bahkan masih ada yang di bawah 5 tahun juga ada ambeien ya, pada anak-anak yang kurang mengkonsumsi buah, kurang mengkonsumsi sayur. Nah disinilah bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada orang tua, kita ajarkan trik dan teknik bagaimana agar anak-anak suka buah dan sayur.
bisa macam-macam tekniknya. Ini paling mahir adalah orang-orang dari gizi nih. Apakah buah dan sayur itu dibentuk dalam bentuk kayak apa? Dibentuk kayak agar-agar begitu tapi menggoda bentuknya gitu, atau dibuat seperti es krim buah dan es krim sayur, bisa. Jadi mereka dicampur agar begitu, dibekukan sehingga kayak makan es krim begitu dengan kandungan buah dan serat begitu. Itu ya dok ya, tergantung kreativitas ibu ya dok. Betul. Yang penting anak harus makan makanan yang berserat. Diupayakan dan diusahakan tetap ada konsumsi buah dan sayur. Dokter ada nggak nemuin kasus anak-anak juga dok yang menderita ambeien? Ada, tapi memang kita lihat kondisinya ya, kalau yang sering kali datang itu benjolannya itu nggak bisa masuk. Dan ini risiko terjadi perdarahan ya, kalau itu memang kita harus lakukan segera tindakan. Nah, untuk anak-anak ini dengan kondisi yang begitu mau tidak mau tetap kita ikat dan kita harus lakukan pemotongan ya, karena risikonya kalau anak-anak dibiarkan khawatir nanti terjadi perdarahan di rumah gitu. Itu ya dok ya. Mungkin anak-anak nggak tahu dok tekniknya untuk memasukkannya dengan duduk yang bagaimana tadi. Baik, pertanyaannya selanjutnya silakan. Ya, yang atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Indriani, mahasiswa semester 5 program studi ilmu keperawatan IKST Muhammadiyah Palembang. Maaf izin bertanya dokter. Dokter tadi sudah menjelaskan salah satu penyebab dari hemoroid yakni terlalu lama duduk. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mencegah sebagai mahasiswa yang notabene-nya sering duduk terlalu lama di dalam kelas untuk mengikuti mata kuliah. Terima kasih, itu saja dokter. Baik, itu dia dok pertanyaannya. Iya, baik, terima Yang kasih. duduk terus Iya, gitu. mahasiswa kuliah ya paling lama 45 menit lah ya. Artinya tidak lama-lama banget ya. Tapi memang ada teknik-teknik tertentu teman-teman ya, buat mahasiswa ini yang sering kali mengalami hemoroid itu bukan karena lamanya duduk. Seringkali mahasiswa itu karena stres. Stres bisa menyebabkan tekanan perutnya itu tinggi ya. Dan kita bisa lihat kadang-kadang orang stres itu bisa mencret gitu kan, bisa gangguan tidur, bisa yang lain. Jadi tidak hanya hemoroid saja. Nah, gimana sih kalau kita duduk terlalu lama? Memang disarankan kalau udah 1 jam itu kita melakukan peregangan atau relaksasi. Cukup berdiri sebentar sehingga kita memberikan kesempatan aliran darahnya lebih lancar gitu. Atau memang kita memilih kursi yang tadi yang disarankan, kursi rotan yang ada bolongan-bolongan udaranya ya gitu, sehingga lebih nyaman. Kalau itu kan bisa bergerak-gerak sedikit saja sudah ada aliran darah yang membantu untuk kesehatan bagian knalpot bawah ya, gitu. Knalpot juga butuh ada pernapasan ya dok. Iya, betul sekali. Jadi itu yang direkomendasiin dokter ya dok. Iya betul. Jadi Mbak kalau di Tiara. rumah tuh masih ada rotan yang ada bolong-bolongnya jangan dibuang. Jangan, itu untuk mahal. terapi. iya mahal ya dok. Barang langka. Namanya aja rotan ya dok. Rotan. Kalau sekarang tuh rotan-rotanan. Betul. Mbak Jadi ngomongin Tiara. perabot deh. Iya deh. Dokter, ini kalau misalnya untuk yang penderita hemoroid tadi ya dok ya, Betul. atau ambeien. Katanya ini juga bisa menderita itu karena faktor keturunan. Betul atau enggak dok? Baik Mbak Tiara, Dokter, apakah iya? Nanti aja ya jawabnya ya. Aduh Mbak Tiara. Kita Baik akan deh. lanjut lagi, Dok. Bikin penasaran ya. Iya bikin penasaran di segmen ketiga aja ya dok. Jangan kemana-mana ya. Karena kita akan kembali lagi pastinya dengan pembahasan yang lebih banyak lagi dengan Dr. Heri. Tetap di Talk Show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di Talk Show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Betul nggak dok, sehat itu menenangkan hati? Aduh betul sekali Mbak Tiara. Orang kalau sudah sehat itu apapun bisa tenang. Iya. Tapi orang tenang belum tentu sehat. Baik, dokter ini pertanyaan yang tadi Iya. sempat terputus dok, Oke. karena iklan. Oke. Dokter kalau misalnya penderita ambeien bener nggak sih dok karena faktor keturunan juga? Baik, seringkali dianggap seperti itu. Padahal
bisa juga tidak. Kenapa? Karena begini, kenapa itu menjadi keturunan adalah pola hidup. Dari orang tua, pola asuhnya kadang-kadang diturunkan kepada anak. Orang tua yang tidak suka sayur dan buah itu tidak akan menyediakan sayur dan buah buat anak. Kenapa? Karena mereka juga tidak suka. Nah ini yang akhirnya kondisi itu menjadi kondisi yang diturunkan. Kebiasaan orang tua yang kadang-kadang minumnya kurang, ya, kurang asupan air segala macam, itu juga begitu. Nah belum lagi pola pekerjaan, pola stres. Nah pola stres ini juga bisa diturunkan. Jadi bagaimana kondisi rumah tangga yang sering kali stresnya tinggi, ya, itu juga akan mempengaruhi kondisi anak, ya, kondisi keturunan. Nah, jadi teman-teman sehati, bagaimana kita mengembalikan pola hidup ini menjadi pola hidup yang sehat, menyenangkan, ya, yang semuanya itu harus kita ubah dari sekarang. Itu ya dok ya, secara tidak langsung betul, itu juga bisa mempengaruhi dari pola hidup kita ini dok ya. Apalagi sekarang nih emang banyak banget dok makanan yang bermunculan, Jepang-Jepangan, grill-grillan. Betul, panas-panasan ya. Panas-panasan, iya, yang ngegrill sendiri gitu dok. Belum tahu kan itu bagaimana untuk ketika kematangannya, pokoknya enak aja gitu. Terus juga dok, ini ada pertanyaan. Tadi kan dokter udah ngomong soal pila ya dok ya, soal pila itu memang salah satu tindakan yang oke banget untuk sekarang untuk mengatasi ambeien. Iya. Nah selain pila itu dok, ada tindakan lain gak sih dok untuk menghilangkan hemoroid atau ambeien ini? Iya betul, makasih Mbak Tiara. Jadi memang ada beberapa teknik ya, teknik yang lama sekali yang sering kali dilakukan itu adalah teknik manual, artinya memang itu benjolannya kita jepit, kita potong, kita jahit. Nah itu, atau menggunakan teknik yang sama tapi dengan alat yang berbeda. Ada namanya alat yang lain itu, tapi prinsipnya sama, ya. Menggunakan alat stapler sejenisnya itu, dia alat yang memotong juga. Intinya memotong, intinya melakukan tindakan operasi ya. Tapi beda dengan pila. Kalau pila ini tidak ada yang dipotong. Jadi dia cukup dengan pemberian obat dan dilakukan pengikatan dengan karet silikon yang itu akan bertahan sampai ambeiennya lepas. Itu ya dok ya, Iya. jadi nggak perlu ada potong-memotong Iya, ya dok. apalagi kalau penghasilan kita dipotong nggak enak banget tuh. Iya, itu bisa marah dok. Bisa marah. Dokter, ini gimana nih kalau misalnya penderita ambeien sering belinya itu obat di kayak warung-warung gitu dok, yang nggak sesuai dengan resep dokter, apakah ada resiko kesehatannya juga? Ya, baik Mbak Tiara. Jadi pada masyarakat ya, buat teman-teman SIPA, teman-teman talk show sehati, dokter menyarankan kalaupun ingin mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya dibeli sendiri, itu ada batasan. Ya, sehari 2 hari kalau tidak ada perbaikan disarankan untuk segera konsultasi ke dokter Anda. Kenapa? Karena dikhawatirkan tidak semua obat itu cocok untuk setiap pasien. Bisa ada yang alergi, bisa ada yang, mohon maaf kadang-kadang karena kepengen cepat sembuh dikonsumsi dengan jumlah yang berlebihan, bisa terjadi keracunan. Ini membahayakan, ya begitu. Jadi kami menyarankan kalau ada keluhan ambeien, hemoroid, segeralah menghubungi kami di Poli Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra, Provinsi Sumatera Selatan. Belum tentu di bedah kok. Belum tentu. Walaupun spesialis bedah ya dok. Betul. Tenang aja karena banyak tindakan yang sekarang ini modern untuk penderita ambeien atau hemoroid tadi. Dokter, ada juga pertanyaan. Dokter benar nggak sih kalau misalnya homoseksual itu beresiko untuk menderita hemoroid atau ambeien? Ya Mbak Atika, jadi teman-teman talk show sehati. Dok, Tiara, dok. ya maaf ya. Iya, nggak apa-apa dok. Kok bisa berubah ya? Iya, Oke. berubah nama ya. Berubah nama. Jadi begini, homoseksual atau lesbian itu adalah penyimpangan perilaku seksual. Nah teman-teman sekalian, tidak hanya hemoroid. Homoseksual dan lesbian ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit menular seksual, itu yang kita sebut dengan PMS. Nah, berhubungan dengan hemoroid kadang-kadang tidak hanya homoseksual, lesbian juga bisa terjadi hemoroid ketika mereka menggunakan alat-alat bantu ya. Mohon maaf ya. Alat bantunya ini kadang-kadang aneh ya. Mulai dari yang sifatnya buah-buahan, ya sayur-sayuran, sampai yang sifatnya alat bantu yang lain.
plastik, kadang-kadang mohon maaf ya, botol kecap juga bisa dijadikan alat bantu. Nah ini tentu kalau digunakan di daerah knalpot dengan cara yang mohon maaf kasar gitu ya, tidak manusiawi ya karena memang bukan manusiawi ya, Iya, gitu. iya. Itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan bahkan bisa menyebabkan merangsang ya, memicu timbulnya hemoroid juga gitu. Bahkan yang kita khawatirkan tidak hanya hemoroid atau ambeien, bahkan bisa terjadi keganasan ya, tumor ya, kanker di daerah anus. Nah ini kalau udah kanker ya, keganasan itu tidak bisa dilakukan tindakan pila ya, dia harus dilakukan tindakan yang berbeda. Itu ya dok ya, berarti emang fakta ya dok ya, beresiko. Betul, jadi jangan pernah mencoba dan berpikir Iya. untuk menjadi homoseksual ataupun lesbian Kayaknya ya. nggak enak ya, Dok. Nggak enak banget. Berarti dok kalau misalnya penderita hemoroid atau ambeien ini bisa beresiko juga kena kanker tadi ya dok? Jadi teman-teman ini yang harus kita sadarkan ya. Tidak semua yang dianggap hemoroid atau ambeien biasa. Boleh jadi itu ternyata bukan hemoroid atau ambeien. Karena beberapa pasien yang datang itu ternyata bukan hemoroid atau ambeien, tapi sudah ke arah keganasan usus, keganasan di daerah anus. Nah, maka kami tetap menyarankan kalaupun ada keluhan, segeralah berobat, memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan apakah itu benar hemoroid, ambeien atau memang ternyata bukan. Ada keganasan Keganasan tadi ya dok ya. tadi. Pokoknya jangan takut deh sama dokter, karena Iya. kebanyakan sobat Siva ini takut dok. Malah ke mana-mana gitu Iya. kan. Padahal dokter tuh menyembuhkan. Iya, tenang aja dokternya nggak gigit kok. Nggak gigit Nggak kok, gigit iya. kok. Humoris malah. Dokter, benar nggak sih masyarakat tuh taunya mitosnya gitu dok, kalau misalnya hemoroid atau ambeien itu ususnya tuh turun. Itu mitos atau fakta dok? Iya, kalau ini penyakit yang berbeda lagi. Beda lagi ya, Iya, dok? ada namanya prolapsus ani. Itu Oh. adalah anusnya yang memang mengalami kelemahan sehingga turun. Kalau bahasa Palembang tuh jebol ya. Oh, itu emang ada ya, Dok? Ada. Nah, ini bukan hemoroid ataupun ambeien, ini adalah perlu dilakukan tindakan operasi untuk dilakukan pengikatan sehingga nanti yang turun tadi tidak lagi turun. Itu tekniknya berbeda. Dok, apakah yang beresiko hemoroid ini juga untuk kaum laki-laki dok? Karena tadi kan dokter bilangnya untuk yang hamil gitu ya dok. Apakah laki-laki juga beresiko Ya, untuk mempunyai ambeien ini? teman-teman Siva, jadi hemoroid itu bisa terjadi pada siapa saja. Baik yang berjenis kelamin wanita atau yang berjenis kelamin laki-laki. Itu ya dok. Bisa semua. Cuma kenapa seringkali yang datang kepada kita itu ibu-ibu, karena memang yang hamil itu kaum ibu. Nggak ada kaum bapak yang hamil gitu ya. Iya. Jadi kebanyakan ibu-ibu ya dok ya, tapi juga laki-laki Ada. juga bisa menderita itu. Karena tadi ya dok, mungkin dari dokter kandungannya nggak ngasih tahu dok. Jadi kalau misalnya mau BAB itu terlalu keras kali ya dok. Bedanya begini Mbak, kalau ibu wanita itu mereka aware dengan dirinya. Iya. Tapi kaum bapak ini laki-laki mohon maaf agak egois. Saya malu kalau kelihatan ada kelemahan ya, kelainan Iya. ya, penyakitnya, gengsi. Nah, kami ingin menyadarkan kepada masyarakat kesehatan itu jauh sangat mahal. Maka mencegah jauh lebih berharga, lebih baik daripada mengobati. Itu Karena udah ya, ketahuan ambeien, nggak enak banget. Tapi kalau belum terjadi ambeien, kita melakukan pemeriksaan, screening itu bagus. Screening awal tadi Screening ya dok ya. awal. Kalau rekomendasi dari dokter, kalau misalnya masih fase 1, fase 2, itu biasanya diapain dok? Dikasih obat apa gitu? Ya, saya ingin berbicara begini. Yang paling penting adalah screeningnya. Screening itu, jadi teman-teman Sobat Siva, jangan lupa kalau kita buang air besar, tolong perhatikan apa yang keluar. Ya, kotorannya itu warnanya apa, apakah ada darah, ataukah ada yang warnanya hitam, kemudian bagaimana konsistensinya, keras atau lunak atau apa. Dan yang paling penting itu tadi, adakah keluhan, nyeri, perih atau pedih atau enggak. Nah, memang sekarang ini standarnya yang kita anjurkan untuk melakukan screening yang paling baik itu adalah dilakukan kolonoskopi, dilihat ya. Kolonoskopi atau kalaupun itu colon in loop juga bisa ya, jadi diteropong. Ada kamera yang digunakan untuk melihat tuh dari anus masuk ke dalam.
Nah itu pun kita di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah sudah bisa melakukan itu untuk melakukan screening. Pokoknya semuanya udah lengkap ya Udah Dok ya? lengkap. Kalau di luar negeri itu udah menjadi standar ya. Setiap tahun atau 5 tahun sekali mereka-mereka yang sadar dengan kesehatan melakukan screening tuh. Bukan disuruh dokter. Dok saya mau datang buat kolonoskopi dilihat gitu. Dilihat di teropong bagian usus dari bawah sampai ke dalam. Dilihat adakah kelainan-kelainan di dalam usus. Ini juga untuk mencegah terjadinya keganasan-keganasan di usus. Tapi kalau untuk Sobat Siva yang ada di Palembang, Sumatera Selatan kayaknya belum terlalu aware seperti itu ya Dok ya? Iya, biasanya mereka baru akan melakukan pemeriksaan ketika ada keluhan. Dokter Heri ini pertanyaan terakhir nih Dok. Waduh, nggak terasa ya? Iya nggak kerasa ya Dok, padahal mau konsultasi lagi. Dokter ada nggak tips kesehatan dari dokter untuk Sobat Siva? Ya, baik. Sobat Siva yang berbahagia, bagaimana kiat agar kita mengelola pola hidup, pola makan, pola kebiasaan menjadi lebih sehat dan lebih baik. Pertama, tetap dianjurkan untuk senantiasa mengkonsumsi buah dan sayur. Kemudian menghindarkan hal-hal yang sifatnya meracuni diri sendiri. Rokok, minuman beralkohol, atau minuman-minuman yang sifatnya instan, makanan yang sifatnya instan, ya, yang mengandung karbonisasi, itu tidak baik. Dan berikutnya menghindarkan stres, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, saling menyayangi antara keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, dan memperbanyak teman. Dan jangan sungkan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lebih awal, lebih baik untuk mencegah penyakit yang datangnya terlambat. Daripada mengobati tadi Dok ya. Baik, itu dia nih tips kesehatan dari dokter. Terima kasih Dokter Heri. Makasih. Boleh kita berdiri nih Oh, Dok. boleh. Mau mengucapkan terima kasih juga kepada Sobat Siva yang udah nonton Talkshow Sehati episode kali ini. Deteksi dini hemoroid atau Ambeien. ambeien bersama dengan Dokter Heri Raharjo SPB. Spesialis bedah ya Dok. Terima kasih. Aduh takut dibedah nih Dok. Oh, enggak. Bedah dompet. Terima kasih juga ya dari Stikes Muhammadiyah. Tepuk tangannya mana dong untuk kita semua. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Sobat Siva yang udah nonton di rumah juga. Yeah. Semoga info kesehatan tadi juga bisa membantu Bermanfaat, seluruh masyarakat yeah. Sumatera Selatan agar terus sehat. Sehat. Sampai bertemu lagi di Talkshow Sehati selanjutnya. Saya Altiara Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.